Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kapan sebenarnya aku akan benar-benar dewasa? Kapan aku akan merasa cukup matang untuk menghadapi hidup? Apakah saat usia menginjak 25, 30, 40, atau saat orang lain mulai memanggil kita dengan sebutan orang dewasa? Tetapi mengapa ada orang yang usianya sudah kepala 4 namun masih mudah tersulut emosi? Dan ada yang masih muda namun ucapannya penuh kebijaksanaan? Mungkin selama ini kita salah memahami arti usia matang. Dan hari ini kita akan membahasnya. Bukan hanya tentang kapan usia matang itu datang, tetapi juga bagaimana ia tumbuh dalam diri kita. Dan di tengah pembahasan ini, kita akan belajar dari perjalanan seorang penulis besar dunia, Khalil Gibran, yang menemukan kedewasaan bukan dari angka usia, tetapi dari luka, kehilangan, dan kesunyian. Usia matang bukan soal angka. Kematangan sering kita kaitkan dengan waktu. Seolah-olah semakin tua, semakin bijaksana. Namun kenyataannya, waktu hanya menambah umur, bukan selalu menambah kedewasaan. Usia matang bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita merespons hidup. Ada orang yang tumbuh karena masalah, ada juga yang hancur karena masalah yang sama. Belajar dari perjalanan Khalil Gibran, mari kita lihat perjalanan Khalil Gibran. Ia lahir di Besari, Lebanon, dalam keluarga sederhana. Ayahnya dipenjara karena masalah hukum. Ibunya membawa keluarganya pindah ke Amerika demi kehidupan yang lebih baik. Coba Anda bayangkan, seorang anak kecil hidup di negeri asing. Bahasa berbeda, budaya berbeda, tekanan beda. Di usia muda, ia sudah menghadapi kehilangan besar. Ibunya meninggal, disusul saudara-saudaranya dalam waktu berdekatan. Banyak orang mungkin akan patah, tetapi Gibran memilih jalan berbeda. Ia tidak membiarkan luka membuatnya pahit. Ia membiarkan luka membuatnya dalam. Ia menulis, ia merenung, ia menyelami kesunyian, hingga lahirlah karya legendarisnya, The Prophet. Menariknya, buku itu tidak langsung meledak di pasaran. Ia tumbuh perlahan, seperti pribadi yang matang, tidak instan, tetapi pasti. Disinilah kita belajar, kematangan bukan lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari keberanian menghadapi kenyataan. Kapan usia matang itu datang? Usia matang datang saat kita tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi merasa dunia berutang pada kita. Ia datang saat kita mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan malah bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ia datang saat kita bisa menahan emosi tanpa memendamnya, mengungkapkan pendapat tanpa merendahkan orang lain, berhasil tanpa menjadi sombong, kokoh tanpa kehilangan harga diri. Bagaimana cara menumbuhkan usia matang? Ada 3 cara sederhana, namun tidak mudah. Pertama, berani mengalami. Jangan takut gagal, jangan takut salah. Pengalaman adalah guru terbaik. Gibran tidak menjadi bijak hanya dengan membaca. Ia menjadi bijak karena mengalami. Kedua, berani merenung. Di era yang serba cepat, kita jarang berhenti. Padahal, kematangan tumbuh dalam refleksi. Kesunyian bukan musuh, ia adalah ruang pertumbuhan. Ketiga, berani melepaskan. Dendam menahan kita di masa lalu, ego menahan kita dalam kekanak-kanakan. Orang matang tahu kapan harus memperjuangkan dan kapan harus merelakan. Tanda-tanda usia matang. Bagaimana kita tahu bahwa kita mulai matang? Bukan saat kita merasa paling benar, tetapi saat kita mau mendengar. Bukan saat kita tidak pernah marah, tetapi saat kita tahu bagaimana mengelola marah. Bukan saat hidup menjadi mudah, tetapi saat kita tetap tenang meski hidup sulit. Kematangan adalah kemampuan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Jadi, kapan dan bagaimana usia matang itu datang? Ia tidak datang pada ulang tahunmu. Ia tidak datang saat orang lain memanggilmu dewasa. Ia datang saat kesadaran tumbuh, saat kita berdamai dengan masa lalu, saat kita menerima kekurangan diri tanpa merasa rendah, saat kita memilih bertumbuh
bukan mengeluh. Seperti perjalanan Khalil Gibran, kematangan tidak dibentuk oleh kemudahan, tetapi oleh cara ia menghadapi kesulitan. Tidak apa-apa, karena mungkin tanpa kamu sadari, usia matang itu sedang bertumbuh dalam dirimu sekarang. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena hidup pernah mudah, tetapi karena kamu berhasil menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih utuh. Ingatlah, menjadi matang bukan tentang menjadi tua, melainkan tentang menjadi sadar. Dan perjalanan itu dimulai hari ini.